Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiati dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan peserta didik. Materi pertama, tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Ada 7 tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Yang pertama, masa bayi dan balita 0 sampai 3 tahun. Setelah lahir, manusia akan memasuki masa bayi dan balita. Di fase ini, mereka akan mempelajari banyak hal yang baru, seperti mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, sampai akhirnya bisa berjalan dan berlari. Tidak hanya itu, mereka juga melewati perkembangan berbahasa seperti belajar bicara, memahami bahasa, sampai berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, masa anak usia dini, 3-6 tahun. Memasuki umur lebih dari 3 tahun, anak-anak akan cenderung lebih aktif dan mandiri. Yang ketiga, masa anak usia sekolah 6-12 tahun. Di usia ini, anak-anak akan mulai memasuki fase sekolah dasar dan beradaptasi dengan berbagai hal-hal yang baru, seperti berhitung dalam matematika, mempelajari lingkungan sekitar dengan ilmu pengetahuan alam, sampai bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, masa remaja 12-18 tahun. Nah, titik balik proses pertumbuhan dan perkembangan manusia terletak di sini. Anak-anak akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan pertumbuhan fisik dan mulai mencari jati dirinya masing-masing. Yang kelima, masa dewasa awal 18-40 tahun. Selanjutnya mungkin akan jadi masa-masa yang bisa jadi berat untuk beberapa orang. Saat dianggap sudah matang secara fisik, anak akan menghadapi segala tantangan yang menghadang di dunia nyata. Yang keenam, masa dewasa madya 40-65 tahun. Semakin bertambahnya usia, beberapa orang akan mencapai puncak dari karirnya dan sukses secara finansial. Akan tetapi, perubahan fisik kembali terasa seperti munculnya uban atau kerutan di wajah. Selain itu, beberapa risiko kesehatan dan peran sosial tidak henti-hentinya menghantui. Di masa ini, kita dituntut untuk kembali refleksi dan menyesuaikan diri, apalagi jika dihadapkan proses peremajaan anak atau penuaan. Yang ketujuh, masa dewasa akhir, 65 tahun ke atas. Fase yang terakhir ini adalah masa dewasa akhir yang akan dialami ketika mencapai umur di atas 65 tahun. Di sini, kita akan mengalami perubahan fisik yang semakin jelas dan penurunan fungsi organ dalam tubuh. Walaupun banyaknya masalah kesehatan yang lebih serius, sebaiknya masa-masa ini dimanfaatkan untuk meluangkan waktu bersama keluarga atau menjalani hobi dan aneka kegiatan sosial. Materi kedua, perkembangan individu berdasarkan tahapan usia. Ada 6 poin perkembangan individu berdasarkan tahapan usia. Yang pertama, masa bayi dan anak dini 0-6 tahun. Masa bayi dan anak dini adalah tahap awal pertumbuhan penting di mana anak belajar berjalan, berbicara, dan mengontrol fungsi tubuh seperti buang air dan makan. Mereka mulai mengembangkan rasa percaya terhadap lingkungan melalui hubungan dengan orang tua, mengenal peran sosial, serta membentuk kemandirian dasar seperti makan sendiri. Yang kedua, masa anak-anak 6-12 tahun. Masa anak-anak adalah periode penting untuk perkembangan intelektual dan sosial. Anak mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung sebagai dasar pendidikan formal. Mereka juga mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya, belajar kerjasama, bersaing secara sehat, serta mulai memahami tanggung jawab dan disiplin.
Pada tahapan ini, anak mulai mengenal dan memahami nilai-nilai moral serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, masa remaja 12 sampai 18 tahun. Masa remaja adalah fase transisi menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik dan pemahaman terhadap peran gender. Remaja mulai mencari dan membentuk identitas diri, serta menjalin hubungan persahabatan dan kedekatan emosional yang lebih dalam. Mereka juga mulai merencanakan masa depan seperti pendidikan dan karir, sambil meningkatkan kemandirian emosional dari orang tua dan lingkungan keluarga. Yang keempat, masa dewasa awal 18 sampai 40 tahun merupakan tahap di mana individu mulai membangun kehidupan secara mandiri. Pada fase ini, seseorang menjalin hubungan cinta yang serius, menikah dan membentuk keluarga. Mereka juga mulai merintis dan mengembangkan karir, mengelola rumah tangga, serta menyesuaikan diri dengan berbagai tanggung jawab sosial sebagai bagian dari peran dewasa dalam masyarakat. Yang kelima, masa dewasa tengah 40-60 tahun. Masa dewasa tengah adalah periode di mana seseorang biasanya mencapai stabilitas dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga. Pada tahapan ini, individu mulai berperan sebagai pembimbing bagi generasi berikutnya, baik sebagai orang tua maupun mentor. Mereka juga menghadapi perubahan fisik yang memerlukan penyesuaian, sambil berusaha mencapai kepuasan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan pencapaian yang telah diraih selama hidup. Dan yang terakhir, masa dewasa akhir 60 tahun ke atas. Masa dewasa akhir adalah tahap akhir dalam kehidupan yang ditandai dengan berbagai penyesuaian, seperti menghadapi masa pensiun dan berkurangnya pendapatan. Individu pada usia ini juga harus menerima penurunan kondisi fisik dan kesehatan, serta kemungkinan kehilangan pasangan atau teman-teman dekat. Selain itu, mereka mulai merenungi makna hidup dan pencapaian yang telah diraih, yang dapat membawa perasaan integritas atau justru putus asa. Materi ketiga, teori perkembangan menurut para ahli. Nah, di sini ada dua teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, teori psikososial Erik Erikson. Menurut Erikson, manusia berkembang melalui 8 tahap psikososial, mulai dari masa bayi hingga usia lanjut. Setiap tahap diwarnai oleh konflik atau krisis psikososial yang harus diselesaikan. Keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan konflik ini akan membentuk kepribadian dan memengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Contoh tahap pentingnya, tahap kelima, identitas phase kebingungan peran usia remaja 12-18 tahun. Pada tahap ini, individu mulai mencari jati diri dan mencoba berbagai peran sosial. Jika berhasil, ia akan membentuk identitas yang kuat. Jika gagal, akan muncul kebingungan peran dan ketidakpastian akan arah hidupnya. Erikson menekankan bahwa setiap tahap tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berkelanjutan. Penyelesaian yang sehat pada setiap tahap akan menghasilkan individu yang matang secara emosional dan sosial. Dan teori kognitif Jean Piaget menjelaskan, yang kedua, teori kognitif Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung melalui 4 tahap utama yang mencerminkan perbedaan cara berpikir seiring bertambahnya usia. Tahap pertama adalah sensori motor 0-2 tahun, di mana anak belajar memulai pengalaman langsung menggunakan panca indera dan gerakan tubuh. Pada tahapan ini, mereka mulai memahami konsep objek permanen, yaitu menyadari bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat.
Tahap kedua adalah praoperasional 2-7 tahun, di mana anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, namun pemikirannya masih egosentris dan belum mampu memahami logika konkret. Seperti konsep konservasi. Tahap ketiga adalah operasional konkret 7-11 tahun. Saat anak mulai berpikir logis terhadap situasi konkret, memahami hubungan sebab akibat, klasifikasi, dan urutan. Tahap terakhir adalah operasional formal 11 tahun ke atas, di mana anak mampu berpikir secara abstrak, membuat hipotesis, dan memecahkan masalah secara sistematis. Setiap tahap ini menunjukkan perkembangan kemampuan berpikir yang khas dan membentuk dasar bagi cara anak memahami dunia di sekitarnya. Materi keempat adalah multiple intelligences. Teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk dikembangkan oleh Howard Gardner yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan, bukan hanya kecerdasan logika matematika atau verbal linguistik seperti yang biasa diukur di sekolah. Gardner mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan utama. Yang pertama, logika matematika, pandai berhitung, berpikir logis. Yang kedua, verbal linguistik, pandai berbicara, menulis, dan memahami bahasa. Yang ketiga, visual spasial, kuat dalam fasilitasi dan berpikir dalam gambar. Yang keempat, musikal, peka terhadap nada, irama, dan musik. Yang kelima, kinestetik, belajar melalui gerak dan sentuhan. Yang keenam, interpersonal, pandai berinteraksi dan memahami orang lain. Yang ketujuh, interpersonal, memahami diri sendiri dengan baik. Dan yang terakhir, naturalis, peka terhadap alam dan lingkungan. Materi terakhir yaitu studi kasus. Nah, di sini ada satu kasus tentang materi terakhir yaitu studi kasus. Nah, di sini kita mempunyai satu kasus tentang Lalah dan Andi, di mana Andi sangat pandai berhitung dan logis, namun ia sering kesulitan saat diminta menulis karangan. Sementara itu, siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tetapi nilainya rendah di matematika. Nah, pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan guru agar kedua bisa berkembang secara optimal adalah sebaiknya guru menerapkan pendekatan diferensiasi pembelajaran berbasis teori multiple intelligences. Setiap siswa memiliki keunggulan yang berbeda, sehingga pendekatan harus disesuaikan. Untuk Andi, yang kuat di logika matematika, guru dapat mengintegrasikan kemampuan berhitung dan berpikir logis ke dalam tugas menulis. Misalnya, Andi bisa diminta membuat karangan berbentuk laporan data, teka-teki logika, atau cerita fiksi berbasis sains dan angka. Ini akan membuat kegiatan menulis terasa lebih relevan dan menarik baginya. Dan untuk Lala, yang kuat di verbal linguistik, guru bisa membantu Lala memahami matematika dengan metode bercerita, seperti soal cerita, puisi berhitung, atau menjelaskan konsep matematika melalui narasi sederhana. Hal ini akan membantu Lala menyerap konsep matematika dengan cara yang sesuai dengan gaya belajarnya. Penilaian keberhasilan belajar secara adil. Berdasarkan teori multiple intelligences, guru sebaiknya menggunakan beragam metode penilaian untuk mencerminkan berbagai jenis kecerdasan. Penilaian tidak hanya berfokus pada tes tulis atau angka, tetapi juga pada portofolio, penilaian proses, proyek kreatif, dan observasi langsung.
Dengan pendekatan ini, guru memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa untuk menunjukkan potensinya sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif dan bermakna. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan individu berlangsung melalui tahap usia dengan tugas-tugas perkembangan yang khas di setiap fase kehidupan. Teori perkembangan seperti Erikson dan Piaget membantu memahami proses ini dari aspek psikososial dan kognitif. Dalam dunia pendidikan, pendekatan multiple intelligences dari Gardner menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi unik yang perlu dihargai. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan pembelajaran yang berbeda sesuai kecerdasan masing-masing siswa, serta menilai keberhasilan belajar secara adil dan beragam agar semua potensi berkembang optimal. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Thank you for your attention and have a good day.